Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Zarifat dari kelas B dengan NIM 2003015000906 dengan prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Sebelum saya menjelaskan materi ini, terlebih dahulu saya akan menampilkan materi tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Selamat menyimak video ini dan baca baik-baik materi ini.
tampilan materi saya yang akan saya jelaskan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi ini satu persatu. Yang pertama adalah pengertian fisik. Apa sih fisik itu? Fisik atau organ manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Kemudian yang kedua adalah anak usia dini. Anak usia dini adalah sekelompok individu yang berusia 0 sampai 6 tahun, di mana pada usia ini sering disebut masa emas atau golden age, yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia, sehingga sangatlah penting untuk merangsang pertumbuhan otak anak melalui perhatian kesehatan anak, penyediaan gizi yang cukup, dan pelayanan pendidikan. Perkembangan fisik manusia terjadi mengikuti prinsip Shibboleth-Coulthard, yaitu bahwa kepala dan bagian atas tubuh berkembang lebih dahulu, sehingga bagian atas tampak lebih besar dari bagian bawah. Anak-anak yang tenang cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak yang mengalami gangguan dan tekanan emosional, dan ketegangan dapat lebih mempengaruhi berat tubuh daripada tinggi seseorang. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak ada dua, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal meliputi hal-hal yang diturunkan dari orang tua, unsur berpikir dan kemampuan, keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh, dan emosi atau sifat-sifat temperamen tertentu. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan keluarga, gizi, budaya atau lingkungan, dan tempat bermain juga sekolah. Setiap bayi yang terlahir dengan sejumlah refleks. Refleks-refleks tersebut merupakan modal dasar bagi bayi untuk mengadakan reaksi dan tindakan yang bersifat aktif. Beberapa dari refleks ini akan menghilang dalam waktu tertentu dan disebut refleks anak, menusu, atau refleks bayi. Sedangkan sebagian refleks yang tidak hilang disebut refleks permanen. Beberapa refleks anak, menusu, atau refleks-refleks sementara yang dimiliki bagi bayi yang baru. Kemudian pembahasan yang keempat adalah pertumbuhan refleks yang dimiliki seorang bayi. Pertumbuhan refleks yang dimiliki seorang bayi yaitu yang pertama adalah refleks Moro, yang kedua adalah refleks mensium atau rutin refleks, yang ketiga adalah refleks genggam, yang keempat adalah refleks Babinski, dan yang kelima adalah refleks hisap. Refleks Moro tampak pada gerakan bayi mengembangkan tangannya melebar ke samping, melebarkan jari-jarinya, lalu mengembalikan tangannya dengan tarikan cepat seakan-akan ingin memeluk seseorang. Refleks ini disebut juga refleks peluk. Refleks mensium atau rutin refleks. Refleks ini ditimbulkan oleh stimulasi taktil pada pipi atau daerah mulut. Bayi memutar-memutar kepalanya seakan-akan mencari punting susu. Kemudian refleks hisap. Refleks hisap biasanya timbul bersama-sama dengan rangsangan pipi. Refleks ini mempunyai fungsi eksploratif yang menenangkan. Refleks genggam atau refleks Darwin. Refleks ini dapat dibuktikan dengan membuat rangsangan melalui goresan jari melalui bagian dalam dengan
anak ke arah telapak tangannya. Bila rangsangan hampir sampai pada telapak tangan, maka telapak tangan akan terbuka. Selanjutnya, bila jari diletakkan pada telapak tangan, maka anak akan menutup telapak tangannya yang tadi. Dan yang terakhir adalah refleks Babinski atau refleks genggam kaki. Bila ada rangsangan pada telapak kaki, ibu jari kaki akan bergerak ke atas dan jari-jari lain membuka. Kedua refleks genggam ini akan menghilang pada sekitar 6 bulan. Beberapa bayi memulai kehidupan dengan badan yang lebih kecil dan perkembangan yang kurang normal. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kelahiran sebelum waktunya atau prematur, ibu yang belum cukup umur, atau kondisi fisik yang buruk pada saat mengandung seperti kekurangan gizi dan mengalami tekanan, kondisi yang kurang baik lainnya selama periode pranata, atau mungkin juga karena adanya sebab-sebab yang lain. Perlu diingat bahwa selain masing-masing individu mempunyai tempo perkembangan yang berbeda-beda, perkembangan individu juga sangat dipengaruhi oleh faktor hereditas dan faktor lingkungan. Kemudian pembahasan yang kelima adalah pertumbuhan fisik. Pada masa ini, umumnya bayi mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Berat badan bertambah dengan cepat, begitu pula dengan tinggi atau panjang badan, besar atau lingkar kepala. Pertambahan volume serta pengerasan tulang telah dimulai pada tahun pertama. Ubun-ubun anak yang ketika pertama lahir terbuka atau belum terbentuk tulang tempurung akan tertutup pada usia 18 bulan. Tinggi badan. Kenaikan tinggi badan per tahun adalah 2-3 inci. Pada masa ini, anak perempuan lebih cepat mengalami pertumbuhan tinggi badan dibandingkan anak laki-laki. Kedua, berat badan. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan, berkisar antara 3-5 pon per tahun. Perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik mulai menghilang dan bagian-bagian wajah semakin lebih terbentuk. Bibir semakin terisi, hidung semakin besar, badan memanjang dan lebih langsing. Kemudian gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah memiliki 22 gigi hitam. Keempat gigi terakhir muncul selama masa remaja. Perbandingan otot dan lemak. Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya dimulai pada awal pubertas. Kesederhanaan. Perbandingan tubuh yang kurang baik sangat mencolok pada masa ini, sehingga menyebabkan meningkatnya kesederhanaan dan kurangnya perhatian terhadap penampilan, sehingga tidak memperdulikan pantas tidaknya pakaian yang digunakan. Kemudian yang pembahasan yang keenam adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik adalah yang pertama, keturunan, yang kedua, lingkungan, yang ketiga, gizi, yang keempat, faktor psikologis, yang kelima adalah gangguan emosional, yang keenam, jenis kelamin, dan yang ketujuh, suku bangsa, yang kedelapan, kecerdasan. Yang kesembilan, status sosial ekonomi. Yang ke-10, kesehatan. Yang ke-11, pengaruh pralahir. Yang ke-12, pengaruh tubuh. Dan yang ke-13, fungsi endokrin. Itulah materi tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan fisik anak adalah awal dari proses tumbuh kembangan anak, di mana anak akan mengalami perubahan tinggi badan, berat badan, pertumbuhan gigi, perkembangan otot, dan lemak pada anak. Itulah penjelasan dari saya.